Para pembelajar sekalian, sekarang kita berada di modul ke-8, segmen yang pertama. Di modul ke-7, Anda sudah diperkenalkan dengan multi-beam echo sounder. Sekarang kita akan berdiskusi lebih jauh lagi mengenai aspek-aspek lain yang menyertai penggunaan multi-beam echo sounder untuk melakukan survei di dalam hidrografi. Sebagaimana kita sudah kenali, alat ini membantu kita untuk meningkatkan produktivitas karena ada lebih banyak data yang bisa dikumpulkan. Kita bisa melihat lebih banyak detail karena resolusi yang ditawarkan oleh sistem ini. Sistem ini memiliki resolusi yang bagus. Anda juga sudah diperkenalkan sebelumnya dengan hal-hal yang bisa berpengaruh terhadap ketelitiannya. Nah, di sini saya skemakan lagi bahwa kedalaman yang diperoleh oleh multi-beam echo sounder ini adalah produk yang dipengaruhi oleh 13 parameter sekurang-kurangnya. Dan akumulasi dari semua galat ini nanti akan menjadi apa yang kita kenal sebagai perambatan ketidakpastian total. Jadi ketidakpastian yang merambat dari semua elemen-elemen yang ada di sini. Apa saja itu? Sekurang-kurangnya pertama adalah penentuan posisi horizontal. Kemudian offset yang terjadi pada instalasi. Karena tidak selalu kedudukan antena penentuan posisi horizontal itu satu garis dengan transducer. Sehingga ada offset yang harus diperhitungkan ketika kita menetapkan posisi sebuah kedalaman yang diukur oleh transducer itu. Belum lagi kalau nanti ada yang sudah kita kenal sebelumnya, ada gerak muka air naik dan turun karena pasut. Kesalahan penggunaan kecepatan gelombang suara juga pengaruhnya besar. Dalam hal ini dalam kita mendapatkan jarak miring yang juga nanti pengaruhnya ke jarak vertikal dan posisi horizontal. Kemudian sikap kapal atau boat attitude, ya. Dan tentu yang lebih penting juga nanti di sini adalah kinerja dari sistem sonar itu sendiri. Ini yang kita akan bahas lebih lanjut apa saja itu kinerja yang dimaksud dengan kinerja dari sistem sonar itu. Pertama, akurasi deteksi. Ingat ya, kita pernah membahas mengenai waktu tempuh. Nah, akurasi waktu tempuh ini penting untuk mendapatkan akurasi pengukuran jarak vertikal. Itulah sebabnya waktu datangnya gema, ya, kemampuan mendeteksi waktu datangnya gema ini juga menjadi penting gitu ya. Tapi kalau kita lihat pada sistem yang lebih kompleks ini, kita bisa tunjukkan ensonifikasi ya atau ruang atau bidang yang dikenai suara itu jauh lebih besar ya dengan bertambahnya sudut dari nadir, maka jejak yang dibuat oleh gelombang akustik yang berinteraksi dengan dasar para ini semakin lebar. Akibatnya apa? Akibatnya akan semakin banyak hamburan baliknya. Ya. Akibatnya apa juga nanti pada deteksi kehadiran atau ketibaan gema untuk kita mendeteksi waktu tempuhnya. Maka bentuknya akan semakin lebar. Ya. Alih-alih dia sempit, menguncup sehingga kita bisa tahu kira-kira di mana ini waktu tibanya, dia akan lebar sekali dan sulit bagi kita untuk mendeteksi kapan persisnya. Nah, inilah menjadi penting bagaimana algoritma-algoritma untuk melakukan apa yang kita sebut sebagai bottom detection. Ya, kenapa ya? Karena ada itu tadi, ada lebih banyak bidang yang dikenai oleh gelombang suara sehingga gema yang kembali pun juga agak banyak. Jadinya panjang gemanya itu bentuknya panjang, bukan mengerucut seperti itu, gitu ya. Nah, nanti ini berakibat kemana? Berakibatnya adalah ke resolusi, ya. Penggunaan frekuensi akustik yang tinggi, ya, ini nanti akan terkendala dengan panjang pulsa. Ya, kalau kita menginginkan jangkauan yang jauh, kita akan menggunakan frekuensi yang rendah. Kalau kita memakai frekuensi yang rendah, akibatnya pulsanya tidak bisa pendek. Pulsanya harus cukup panjang, karena kalau terlalu pendek dia tidak bisa dideteksi ketika dia nanti kembali gemanya. Nah, itulah sebabnya akumulasi dari sistem ini juga akan berakibat pada resolusi. Ya, kita bisa lihat bedanya nanti. Ya, sistem dengan resolusi yang lebih tinggi, ya, membantu kita melihat lebih baik, ya, melihat secara akustik lebih baik objek yang ada di dasar perairan ini, bandingkan dengan penggunaan alat yang resolusinya
lebih rendah. Kita ingat kembali pelemahan tingkat suara atau sound pressure level attenuation yang dia berbeda-beda untuk setiap penggunaan frekuensi. Kita bisa lihat di sini semakin tinggi frekuensinya, maka laju pelemahannya juga semakin tinggi. Itulah sebabnya kalau kita melakukan pengukuran kedalaman, kita harus perhatikan di kedalaman berapa kita bekerja. Ya, semakin besar kedalaman tempat kita bekerja, maka kita membutuhkan sistem dengan frekuensi yang lebih rendah supaya penetration range-nya atau jangkauannya bisa lebih jauh. Tapi ingat, penggunaan frekuensi yang lebih rendah itu tidak memungkinkan kita mempunyai pulsa yang pendek-pendek sehingga resolusinya pasti akan turun. Ya, disinilah trade-off-nya ya. Tidak semua bisa kita lakukan. Ya, itulah ada trade-off-nya. Nah, itulah tadi beberapa hal mengenai aspek-aspek yang menyangkut kinerja sistem dari sebuah multi beam echo sounder.